Halo Nadia, siang sore. Sore. Udah pakai piyama aja, udah mau siap-siap tidur. Gimana kabarnya? Baik. Nih, gimana? Kalau boleh tahu hasilnya? Katanya 1 sampai 2 bulan baru dikasih tahu. Bisa 1 sampai 2 bulan. Emang akan di lah sebentar. Yang ikut berapa orang? Atau seluruh dunia? Harusnya sih yang di itu hasilnya baru yang ikut kemarin. Yang ikut kemarin kalau nggak salah berapa orang itu? Mau ngecek, lagi ngecek. Mm-mm. Mm-mm. Oh, yang kemarin udah mas. Terus kata sebulan tadi apa tuh? Yang mana? Sebulan 2 bulan maksudnya apa? 1 bulan sampai 2 bulan lagi dikasih tahu hasilnya. Nah, terus yang kemarin dikasih tahu nggak? Yang seregional Yang itu belum. belum. Jadi kamu As- belum tahu hasilnya Nah, apapun. Nilai pun iya, belum tahu. Terus belum. kemarin gimana? Oke, oke. Terus kemarin gimana, asik nggak ikut Olimpiade itu? Offline kan? Iya, Tuh, kamu yakin bisa mengerjakan kemarin semuanya? enggak semua. Karena soalnya kayak banyak, lebih banyak yang baru dari, kan biasanya ada yang lihat soal lalu itu kan kayak ada pola-polanya gitu kan. Ini Hmm. lebih banyak yang baru daripada pola-pola. Mhm. Nah, itu kan pasti mereka sih nggak sebodoh itu ya. Pasti mereka akan membuat pola-pola yang lebih baru lagi. Terus, tapi kalau pola-pola baru ini menurutmu gampang atau sulit? Lumayan. Oke. Tapi yakin udah bisa ngerjain semua? Atau ada yang hopeless nih, tinggal udah ngisi aja. Beberapa enggak. Beberapa masih bingung-bingung. Jadi sisanya yang bisa tapi nggak terlalu bisa itu yang dikerjain. Tapi kalau udah memang nggak tahu apa-apa, belum tahu. Soalnya nanti kan itu bagian A. Terus takutnya kalau mau pilih aja kekurangin lagi Hah, kekurangan poinnya. apa? Oh, Kan kalau kalau mau yang A, ya minus, ada minus ya. Oh, menarik, menarik, menarik. Oke, tapi keren kan? Maksudku pengalaman yang menarik itu ada tekanannya gimana tuh? Kamu lihat teman-teman kamu kelihatan kok pinter ya, gitu nggak? Atau emang biasa nih orang-orang? aku kan masih kerjain pasti-pastiin. Mereka di belakang udah main. Kayak main-main gitu, Bener, astaga. itu nge-pressure kan? Bikin Nah, pressure kan? Itu tuh juga serangan dari kompetisi kayak gitu deh. Tapi pengalaman nih, orang yang bener-bener cepat keluar itu belum tentu nilainya bagus. Emang kadang membuat kita terintimidasi, akhirnya kita mau cepet-cepet selesai padahal waktu kita masih banyak. So kemarin kamu ikutin saranku nggak buat ngabisin waktu bener-bener habis, ada sih. atau ada sisa terus ya udah? Ada sampai sampai waktunya tinggal 10 detik setelah itu masih ini benar nggak ya, masih agak-agak itu, tapi pas udah disuruh angkat tangan Ya, udah nah. yeah. Menarik kan pengalaman kayak gitu. So ya begitulah. Jadi menurutku apapun hasilnya, selamat kamu udah ikutin Olimpiade via offline. So ya, nanti menurutku kamu harus ikut lagi sih, karena nggak hanya sekali. Bahkan anak-anak yang juara Olimpiade itu pasti sebelumnya, kalau kamu track recordnya, mereka bukan first timer, tapi mereka juga sering banget ikut kayak gitu. Terus akhirnya beberapa kali percobaan mereka bisa menang. So, selamat sekali lagi. Semoga hasilnya sih bagus. Oke. So, hari ini kita akan lanjut
pelajaran kelas 6 SD lagi. Aku nggak tahu kamu udah belajar ini, selanjutnya kan lingkaran ya. Udah belajar lingkaran belum kalau di kelas 5? Ini kalau di kurikulumnya si kelas 6 buku juara kemarin sih, yang dari Singapura, selanjutnya lingkaran sih. Tapi kamu udah belajar lingkaran kah? Kelas 5. Hmm. Tentang everything tentang lingkaran. Belum kayaknya. Belum. Oke. Nah, aku ingat aku belajar lingkaran itu kelas 3 SD dulu atau 4 SD. Kenapa ini kelas 5 belum ya? Kurikulum sekarang udah Hmm, aneh-aneh. Aneh-aneh. hmm, karena kelas 4 udah pernah kayaknya. Loh, kan udah loh gimana loh? Loh. Kenapa kelas Soalnya 6 aja lagi? tahun ajaran ini baru. Sebelum-sebelum kelas 5 ini nggak ada pakai buku paket gitu. Baru sekarang pakai. Oh, I see. Jadi kalau ya semoga sedikit-sedikit ingat ya pelajaran kelas 4. Hmm. So, ini kita akan belajar lingkaran dan bangun komposit. Terus ada quotes nih. Nggak tahu yang nulis siapa nih, tapi ya ada aja lah. Matematika bukan hanya tentang menghafal rumus, tapi tentang seni memecahkan masalah. Kalau kamu suka matematika kan? Iya kan? Nah, nih nanti kamu nih sebelum kita ke kelas nih, ada rekomendasi film tentang matematika nggak kamu? Film Pernah lihat film tapi khusus untuk matematika? nggak pernah. Nih, kamu harus lihat. Bentar ya, ini filmnya buat umur berapa ya? Jadi ada film tuh gini nih, nggak tahu ya. Nanti kamu cek dulu umur kamu dan filmnya ini boleh ditonton atau enggak. Jadi ada beberapa film itu tuh membahas beberapa orang yang jago di matematika. Bahkan ada yang namanya gifted hand, itu anak kecil, gifted kayaknya. Anak kecil yang seumuran kayak kamu kayak gini, pinter banget matematika. Tiba-tiba dia udah kuliah tahu. SD tapi dia kuliah. Kecil Itu tuh ini kuliah. iya, bener dia kuliah. Dia kuliah, tapi kan akhir di film itu tuh intinya dia disuruh ngerjain soal kuliah kalkulus gitu kan ya you know, kamu nggak tahu kalkulus tahu atau enggak, tapi disuruh ngerjain kalkulus. Terus wah kira dia bisa, intinya dia pinter banget di SD, di tes apapun sama gurunya bisa. Terus dia terlalu bosan dengan sekolah kan, akhirnya disuruh masuk ke kelas anak-anak pinter, tapi dia nggak mau, bahkan udah dites sama dosen dia bisa ngerjain. So, itu keren banget sih filmnya. Itu anak kecil ya, point of view-nya anak kecil. Terus beberapa film juga gitu, kisah nyata kayak orang-orang yang menemukan rumus matematika dan sebagainya. Bahkan nih hari ini Ki, nah kita akan belajar tentang lingkaran. Oke, apa yang kamu ketahui tentang lingkaran? Hmm, apa tuh? Bulat. Tahu nggak sih? Punya Ya, lanjut ini punya apa? apa tuh? Ini ada nih baca. Diameter, jari-jari, apa gitu. Nih, berdasarkan tulisan ini nih kan, matematika bukan hanya menghafal rumus, tapi seni tentang memecahkan masalah. You know what? Sebenarnya kita tuh nggak bisa menghitung luas lingkaran seperinci, sangat rinci sampai sekarang belum bisa. Oh, itu belum. Belum. Walaupun kamu tahu nih rumus lingkaran, luas lingkaran apa? Tiga Terus lingkaran. apa Nah, Kak? luas Nggak lingkaran apa kedengeran rumusnya? nih. Luas lingkaran apa? Pi kali apa tuh? Apa tuh? Astaga bisa lupa. Pi kali R kuadrat kalau nggak salah. Sampai sekarang kalau berdasarkan matematika murni ya, itu belum bisa. Terus besok kalau kamu kuliah, itu tuh aku dulu ya kalkulus pertama kali ini diminta untuk menghitung, ingatku menghitung lingkaran, tapi nggak boleh pakai rumus di R kuadrat. Jadi disuruh menghitung luas lingkaran, tapi dengan segitiga. Nah, jadi ini aku, karena kamu suka matematika dan materinya ini tidak tidak
ini kelas materi kelas 6 dan sedangkan kamu kelas 5, tapi ya kita membuat membuat matematika sedikit menyenangkan. Nah, ini aku mau nyari. So, sebenarnya kita pertama tadi aku bilang kita tidak bisa menghitung luas luas lingkaran. Nah, simpelnya adalah sebenarnya kita tuh hanya bisa menghitung mendekati luas lingkaran. Nih, nggak ada gambarnya nih. Nah, ini dia. Adanya video lagi. Tapi ini, nah ini dia. Up. Mana tadi? Zoomnya satu, udah aku. Ini. Oke, udah lihat belum? Ini. Udah. Udah. Ini sebenarnya, nah ini cara salah satu untuk menghitung lingkaran adalah dengan membagi dia dengan segitiga. Jadi, tadi aku udah bilang kan, kita tuh nggak bisa menghitung luas lingkaran dengan full. Pasti ada 0,0000000 nol di belakang koma tuh banyak banget sampai kita nggak tahu. Itu tuh belum bisa. Karena sebenarnya kita tuh bisanya mendekati dia dengan segitiga. Nah, sebenarnya, wah, tapi kan kalau gambar segitiga kan misal segitiga di sini ya. Hmm. Terus kita gambar segitiga lurus kayak gini. Pasti ada yang tidak tercover, kecil banget. Ya kan? Hmm, hmm. Kalau ini mah dibuat melingkar kayak gini nih. Nah, tapi kalau ditempelin segitiga dia nggak ke cover. Nah, untuk cara nempel biar dapat semua tercover, segitiganya ini dijadi kecil banget, kecil banget. Iya. Nah, jadi segitiganya semakin banyak segitiga yang menutupi si lingkaran, itu kita bisa menghitung luas lingkaran dengan tepat. Semakin kecil semakin tepat. Bahkan kecilnya sampai tidak bisa kita bayangkan, tapi bisa kita hitung. Di matematika kayak gitu. Kalau kamu tahu tiga dimensi, ada namanya empat dimensi, lima dimensi, sama dimensi tak terhingga. Nah, itu tuh menariknya kita nggak bisa membayangkan itu, tapi kita bisa menghitungnya. Nah, itulah enaknya matematika. Dan salah satu yang menarik dari lingkaran adalah ini ya, kita tidak bisa menghitung luas lingkaran sedemikian rupa sehingga full mengcover semua luas, karena kita hanya bisa mendekati luas. Maka dari itu, dibuatlah rumus sederhana untuk bukan menulis, rumus sederhana untuk mencari luas. Grok, 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 grok. Ini dia. Untuk mencari luas si, nah, ternyata harus di-share ulang. Nah, untuk mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini pi r kuadrat sama d sama v, kan ada dua rumus nih. Ini keliling ya. Yang v r kuadrat sama, ya ini kan, ini sebenarnya rumusnya buat rumus cara pendekatan aja sih. Nah, jujur nih, tahu nggak, bulan Maret, tanggal 14 Maret, itu tuh hari pi days atau bilangan pi. Nah, bilangan pi yang kamu ketahui adalah berapa? Ini dan ini kan. Iya. Nah, oke. Sebenarnya bilangan pi itu adalah ini nih, 3,14. Kalau 22,7 ini buat anak SD gak kepake sebenarnya jujur. Ini cuma untuk menyenangkan anak SD biar bisa menghitung kelipatan 7. Nanti kalau kamu SMP, SMA, kuliah, pakainya 3,14. So, 3,14 ini kalau jadi tanggalan bahasa Inggris itu 3 Maret, 14 Maret. 3 Maret 14 tanggal. Nah, itu hari P days. Dan you know what? Kenapa aku bilang lingkaran tidak bisa, kita nggak tahu luas lingkaran sampai sekarang. Dengan rumus saja nih.
eh, nilai pi ini itu tuh belum selesai. Paham maksudnya nggak? Nilai pi itu belum selesai. Hmm. Apa coba? Ayo, Nilai pi belum 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 ada. selesai. Paham nggak kenapa itu belum selesai? Aku bilang ada apa? Kamu ngerti nggak sih apa yang dimaksud belum selesai? Karena belum perfect. Gimana Apa? ya bilangnya? Nah, ya oke. Jadi nilai pi itu 3,14. Ini belakangnya masih ada koma lagi. Banyak banget. Banyak banget sampai jutaan. Bahkan ada lomba menghafal bilangan pi, ya kan? Hmm. Semakin kamu hafal, biasanya anak-anak pinter banget gitu, anak MIT, biasanya mereka lomba bilangan pi. Berapa berapa puluh dikit di belakang dikit ini. Nah, ini tuh belum selesai. Ini aja belum selesai, bagaimana kita tahu bahwa rumus ini bisa mendekati rumus lingkaran sedemikian rupa. Tadi dari gambar yang segitiga itu, kita nggak tahu, tidak segitiganya harus banyak buat bisa mengcover, tapi mesti ada celah dikit yang nggak tercover kan. Hmm. Terus dari sisi rumus, pi ini belum selesai juga. Bahkan saya tuh bisa puluhan ratusan. Hari ini belum selesai. Masih dibuat perhitungan. Perhitungan pakai superkomputer. Nggak bisa pakai kalkulator biasa. Caranya gimana? Itu tuh rumit banget. Jadi pi itu masih belum selesai. Tapi kita kenal aja 3,14 sama 22,7. Nah, itu hal yang menarik di lingkaran dan bilangan pi. Entah kamu tertarik atau enggak, tapi pas aku kuliah, hal pertama adalah disuruh ngitung luas lingkaran tanpa pakai rumus. Yaitu. So, sekarang kita kembali ke materi yang sesungguhnya. Tadi untuk hal menyenangkan aja. Kalau kamu tertarik. So, hari ini kita akan belajar lingkaran buat anak SD. Nah, ini pasti ya kepake juga pasti. Bahkan buat SMP senang pakainya kayak gini juga. Kamu udah tahu diameter, sudah tahu jari-jari. Oke, berarti kamu pinter udah ngasih ingat. So, juringnya, nama nggak tahu nih juring. Aku nggak pernah pakai juring ya. Tapi ya juring seperti ini lah. Dia intinya mengcover kayak slicing pizza gitu. Kamu tugel, kamu potong pizza bentuk segitiga udah diambil gitu. So, ada tali busur dan tembereng. Kalau tali busur itu tali yang diambil tidak harus di titik sudut, pusat lingkaran. Jadi tali biasa aja. Kemudian tembereng itu luas, ya luas ini aja sih. Luas yang berhimpitan dengan tali busur. Entah itu nanti fungsinya apa, kita lihat aja. Tapi biasanya kepakai adalah diameter jari doang. Kalau juring nanti ada hubungannya radius. Tapi radius pun baru kepakai setahu ingatku SMP sama SMA. So, mungkin garis. Terus diameter kamu tahu sendiri, diameter itu dua kali jari-jari. Jadi biasanya kebanyakan teman-teman tuh lupa apakah dia jari-jari, apakah dia diameter. Dia mereka anggapnya kadang jari-jari, padahal soalnya diameternya tapi tiba-tiba dijawab dengan jari-jari. Salah deh rumusnya. PR kuadrat langsung. Padahal kalau dengan eh, diameter kan harus dibagi seperempat, iya kan? Nah, seperempat pi d kuadrat. So, busur oke, busur. Tali busur ini garis oke tadi. Juring itu pizza yang dipotong dan tembereng adalah potongan di atas tali busur yang ini tadi. Habis itu langsung rumus. Sebenarnya nggak ada hal yang menarik kalau bukan hal nggak menarik. Materinya dikit banget di sini. Jadi cuma diinget-inget aja. Kalau keliling lingkaran pi kali d atau 2 pr ini diinget aja. Jadi kalau keliling kanannya berarti keliling garis ini kan, garis pinggir ini nih. Terus ini garis pinggir ini bisa dibayangin kayak tali aja, tali yang panjang habis itu dijadiin satu. Nah itu mungkin akan berpengaruh juga, bukan pengaruh ya, akan bermanfaat juga tali yang dibayangin dengan tali. Nanti gambarnya bisa dianeh-anehin, jadi kamu bayanginnya tali aja, keliling. Terus habis itu apa ya?
Luas tadi udah PR kuadrat atau seperempat VD kuadrat. Tapi kalau nggak mau ribet pakai seperempat ya udah D-nya dibagi dua jangan lupa. Terus habis itu ada soal Olimpiade disuruh nulis keliling. Oke, let's check out. Langsung soal. Banyak siswa salah di sini. Nah, bukan soal ini mah. Saat menghitung keliling bangun setengah atau seperempat, lingkaran jangan lupa menambahkan panjang garis lurusnya. Keliling adalah total jari dededede. Intinya keliling. Misalnya ada gambar setengah kayak gini nih. Disuruh ngitung keliling. Nah, biasanya kita tuh berhenti di sini doang. Padahal bangunannya itu bentuknya ada yang ini juga. Jadi jangan lupa yang ini ditambahkan. Jadi ini setengah VD. Ini keliling ya? Ya, keliling dong maksudnya. Oh iya bener. Setengah VD karena dia gambarnya setengah. Plus D yang ini nih, panjang diameter. Kalau seperempat juga gitu nih. Seperempat dari lingkaran dulu yang bagian ini plus R ini dan plus R ini. Karena yang diminta itu keliling bangun, bukan keliling, ya intinya tetap aja begini lingkaran. Setengah lingkaran dan seperempat lingkaran. Hmm. Ya, aku harap hari ini sejam cepat waktu ya. Kan kita molor mulu dah. Oke, Hmm. yang ini udah ngerti. Intinya ditambahin garis yang ini sama ini dan ini. Karena ya eh, keliling itu harus close loop. Tahu close loop nggak? Masuk dari close loop. Jadi nggak ada ujung, nggak ada akhir titiknya. Kayak tali, dia harus keliling apapun lah. Kayak kalau tali dia harus dari ujung ke ujungnya harus nyambung. Jadi ini nggak harus, bukan nggak harus, nggak hanya yang merah ini doang. Karena kalau merah ini doang kan berarti talinya nggak, si titiknya nggak nyambung tuh. Nah, untuk nyambungnya kan berarti harus ngelewatin yang hijau. Makanya yang hijau harus ditambah. Itu. Jadi kalau keliling pastikan dia nggak ada ujung, nggak ada akhir. Harus garisnya ngelup atau loop itu apa ya? Ya, itulah. Garisnya menyambung. Jadi jangan lupa ditahin semua garisnya. So, habis itu ngapain nih? Pemanasan dulu nih. Nomor satu. Pizza raksasa. Sebuah restoran membuat pizza raksasa berbentuk lingkaran penuh dengan jari-jari 21 cm. Berapakah keliling, berapakah luas? Ya ampunnya lu soal macam apa? Terlalu gampang buat Nadia. Pakai 22/7 boleh, karena 21. Duh, aku malas berpikir. Oh, oh, dua-dua, dua-duanya. 22/7. Ini yang nomor 2 juga lah sekalian. Buat jelek atau bentuk setengah lingkaran memiliki diameter 14 lah gampang. P-nya ini aja. Tenang, ini ada pembahasan. Kalau belum ada pembahasan aku harus berpikir juga. Ya kenapa sih nggak jadi? Jadi guru SD menurutku hebat tau. Dia mau. Oke nanti mending kerjain dulu. Ini harusnya aku menitin Nat. Soal satu soal dua ini terlalu gampang buat kamu. Dapatkah? Ayo cepat. Biar ada pressure. Hmm. Dapatkah?
Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu dari apanya dulu ya? Lilingnya berapa? Liling pizza. Kalau keliling dapatnya 132. Tapi nggak ada yang salah Eh, Nah, ini aku lihat, kita lihat dulu. eh. Duh, Oh kamu bentar. rumusnya ini nih, keliling P kali D atau 2 PR. PR kuadrat. Nah, jujur, aku aja lupa ya, coba. Keliling lingkaran apa? Lulus aja aku lupa rumusnya. Makanya aku lihat. Ini Hmm. keliling 2 PR. 2 per 7 kali Oh, 8. pantesan. 132 ya. Hmm, pantesan salah. Benar. Keliling. Luas. Oke, ini kalau rumahku gelap, wajahku gelap-gelap, maklum ya, Nat. Ini mati listrik. Satu, satu tempatku mati listrik. Aku pakai hotspot. Jadi kalau aku kelihatan gelap, lampu nggak kelihatan, ya mohon maaf, ini udah ambil sore. Kali ini aku pakai hotspot. Jadi aman, insya Allah. Untung aku udah cas tuh laptop. Oh, aku jadi siluet. Karena kenapa lama sekali? Ada yang Ber- janggal. Ya enggak apa-apa. Keliling berapa? 132. Oke, luas. Sat, eh, 1386. 1, 3. Eh, 1386. 1, 3, 8, 6. Oke, nggak apa-apa, catat aja dulu. Yang nomor 2 dapat juga belum? Oh, nomor dua. Oh, bentar. Lupa lagi. Ben- IR. Bener semua nomor 1. Terus nomor Oh, ya. duanya Nomor dua.
Belum. Hmm. Iya. Hmm. Nggak kedengaran Kak suaranya. Hmm. Sorry, habis Hmm. mati listrik terus tiba-tiba ya bisa ya internetnya butuh waktu dipanasin. Hmm. Nomor dua dapat, nomor satu udah bener tadi. Hmm. 26. Oh, 26, 36. Hmm, tiga, Tapi Mbak, hmm, hmm. 14 ditambah 44. Oh, salah. Bentar. Eh, aku dapatnya 36. Rumusnya gimana sih nih keliling? Keliling kan? Setengah, setengah lingkaran ya? Oh iya ya. Ntar, dua, dua. Bener kamu, salah saya. Karena ini Hmm. keliling tengah. Sorry, aku salah. Oke, terima kasih Nadia, kamu udah membenarkan soal hari ini. Dan jawabannya adalah, mana jawaban. Ini benar, 132, 1386. Oh ya, jangan lupa dikasih ini satuan. Oke. Kalau nulis dikasih satuan sentimeter sama sentimeter kuadrat, ini walaupun kayaknya remeh-temeh, tapi nanti kalau kamu nemuin guru kamu yang super strict, Hmm. ini salah. Terus habis itu nomor dua ya. Nomor dua, dua dua, 36. Langkah D. Oke. Nyari dulu setengah tadi, habis itu ditambah 14. 36. Itu benar. Selanjutnya, nomor tiga. Perhatikan gambar bangun komposit di bawah ini. Bangun ini terdiri dari persegi dan setengah lingkaran. Yang nempel satu udah. Hitunglah luas, hitunglah. Hitung lalu. Gini, Hmm. kamu gini aku juga gini. Hmm. Nggak apa-apa, lanjut. Tadi aku mau ikut-ikutin gaya kamu. Ini aku juga mau hitung deh. Hmm. 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 Aku udah dapat tempat aku, Nat. Dua-duanya. Udah dong. Aku aja langsung nggak tahu sih salah atau benar. Biasanya buat teliti. Hmm.
salah. Benar. Hmm. Ini lingkaran gampang banget ya. Ya ada ya kan gitu ya. Lain sih. Hmm. Hmm. Salah, astaga. Kok bisa tahu salah? Luas berapa? Tahu salah yang ini, aduh, yang ini kehitung tadi kelilingnya. Oh iya. Kayaknya, bentar. 10 tambah. Hmm. Hmm. Yang yang punya, tapi luasnya benar. Oh, bentar. Ini kayaknya yang ini kalau keliling, keliling itu keliling kayaknya 76. Kalau luas, salah ini. Keliling berapa? Yang yang B 76. Oke, benar sama aku. Yang luas. Dun. Yang luas hitung ulang karena baru ingat ini. Tengahnya lagi. Hmm. Oh iya, setengah pantesan. Hmm. Kamu pernah nggak sih ngerjain matematika sambil berdiri? Pernah, Asik. lumayan. Karena waktu itu kan biasanya sebelum jam istirahat gitu, guru gurunya kayak semuanya berdiri dulu. Nah, berdiri kan satu kelas. Terus yang bisa jawab duduk. Jadi gini, terus gini. Baru deh. Kayak guru kamu strict banget. Tapi menurutku ya itu menurutku guru kamu pintar sih. Dia nyuruh muridnya buat berdiri. Kenapa? Karena kalau kamu ngerjain sesuatu dengan berdiri nih, darah ke otak kamu itu lebih lancar. Sehingga kalau kamu ngerjain itu lebih cepat, lebih konsentrasi biasanya. Coba kamu Akhirnya, berdiri, cari luasnya ini. Jangan jangan nih, berdiri, duduk aja. Soalnya kalau Olimpiade boleh berdiri kayaknya menarik deh. Bahkan ya nanti aku terangin lagi.
Nah, lanjut dulu. Dapat belum luasnya? Hmm. Tiga lima tujuh Apa? 357 satuannya? cm kuadrat. Nice, benar. Jawabannya itu. Kita bahas. Nah, terakhir sulit yang terakhir. Ini kenapa jadi gambar garis-garis kagak jelas gini? Oke, abaikan. Oke, 357 tadi benar. Jadi yang luas dulu, luas si persegi, dua panjang kali lebar, di panjang 20 kali 14, 280. Kemudian ditambah setengah lingkaran tadi, setengah PR kuadrat, udah masukin, udah bertujuh, begitulah jawabannya. Terus keliling ya udah ditambah aja. Tadi kelewatan kamu nambah yang bagian kanan, padahal itu enggak. Yang di itu cuma yang kulit luar doang. 20 plus 14 tambah 20. Habis itu ditambah setengah lingkaran. So udah 76. Di gampang banget kan lingkaran. Gampang. Tapi dulu aku SD nggak bisa-bisa ya. Konyol sekali aku. Oh ya, for information nih, ada bukan ada lomba catur sambil tinju. Hah? Benar, main catur sambil tinju. Jadi kalau ada orang ngerjain matematika sambil berdiri ini, ada orang main catur nih nggak hanya berdiri nih, main tinju. Kan aneh. Jadi catur selesai. Habis itu tinju, jus, 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 jus. Habis itu catur lagi. Tadi dikasih menit-menit diganti catur, emang konyol sekali. Sama ada di depan. Kayak gitu. Lanjut, nomor 4. Ini yang agak sulit ya. Aku aja bingung nih. Masa Daun sih? misterius. Wow, misterius. Di sebuah taman terdapat desa Nubin yang berukuran persegi dengan panjang sisi 14. Di dalamnya terdapat dua buah seperempat lingkaran yang ditarik dari dua titik sudut yang berlawanan, sehingga membentuk area tumpang tindih berbentuk seperti daun area yang diasir biru. Berapakah luas area yang berbentuk daun diasir biru tersebut? Petunjuk, pikirkan tentang hubungan antara luas persegi dan luas dua buah seperempat lingkaran. Emang tahu dari mana itu seperempat? Ini jujur ya, disuruh nyari luas apa aku masih bingung. Luas yang biru ini doang atau dua-duanya ini nih? Iya, ya. Nah, berapakah luas area yang berbentuk daun di asyik biru tersebut? Pikirkan tentang hubungan antara luas persegi dan luas dua buah seperempat lingkaran. Hmm. Dua buah seperempat lingkaran yang ditarik dari dua titik sudut yang berlawanan. Impor. Ditarik, bayangkan nih. Ditarik. Apakah yang bentar? Yang ku bingungnya adalah apakah ini tuh seperempat kan? Berarti yang awalnya gini,
12 per 4 lingkaran. Nah, seperempat kan gini harusnya. Terus tiba-tiba jadi kayak ginoy. Gimanoy. Iya ya, seperempat. 2 buah seperempat lingkaran. Berarti setengah lingkaran. Ditarik dua titik ini. Sehingga bentuk area tumpang tindih bentuk daun. Area yang diisi biru. Kenapa harus ada ini? Dan harus tumpang tindih. Dan harus biru doang. Lama-lama aku kayak area ASW. Siapa tuh Nah, fokus? yang dihitung. Ya. Coba kan luas yang area yang bentuk daun di akhir biru. Ini yang buat soal saya tuh malah yang bingung aku. Ini aku stop dulu ya. Aku mau lihat penjelasannya. Nanti aku Ih, skip. Zona penjelasan, aku tidak mengerti. Tembang dibilang, oh, I see. Nggak ngerti, deng. lihat doang. Nah, ini bahas aja deh kayaknya. Ini kipas yang mana? Bahas aja ya. Jujur aku Ya, juga bingung. Eh, dari soalnya aja aku bingung. Siapa yang buat soal? dia apa itu? Nah. Berapa kalau yang berbentuk daun di asid biru tersebut? Berarti kan ini ya. Eh, Petunjuk pikiran tentang hubungan antara luas persegi dan luas 12 per 4 lingkaran. Perempat lingkaran yang mana? Mimpi, mimpi. Yang ini ya. Nah, kita lihat luasnya, rumusnya aja, soal jawabannya deh. Nah, ini. Anak ini itu di overlap. Bayangkan kamu memiliki dua kipas berbentuk seperempat lingkaran. Itu 2, 3, 4. Oke, kipas. Di dalamnya persegi berukuran 14 kali 14. Ini kipasnya dari mana? Kuadran. Kuadran tahu nggak? Bentar, di kuadran ini sebenarnya yang nggak lihat gitu dia. Karena kalau belajar kuadran ini tambah bingung. Tiga tadi. Seperempat lingkaran. Oke. Tahu kuadran nggak? Hah? Sudah tahu kuadran? Enggak pernah dengar. Nah, kuadrannya ini nih. Kuadran itu sebenarnya kayak ini. Kuadran itu lingkaran yang bagian-bagian dari lingkaran yang dibagi jadi dua garis. Ini kalau pusat titiknya ini. Ini kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. Udah gitu aja. Maksudnya kuadran itu yang lingkaran dibagi empat, setiap bagiannya itu disebut kuadran. Nah itu kuadran itu itu. Itu nanti dipelajari di SMP. Nanti pakai em, bilangan minus sama bilangan plus. Kan ini pakai sumbu X sama Y. Y-nya bisa minus, Z-nya bisa minus. Nah itu nanti belajar kuadran di situ. So ini, bayangkan kamu beli dua kipas bentuk seperempat lingkaran, oke? Di dalamnya, di dalam persegi, oke? Kuadran pertama ditarik dari sudut kiri bawah. Luasnya seperempat, oke? Kuadran kedua ditarik dari sudut kanan atas. Kiri bawah, kanan atas. Karena jarinya sama dengan jari persegi, mari kita hitung luas. Oke, dapat luas dua itunya adalah dikali dua aja dari seperempat. Udah ada logikanya. Jika kamu menempelkan kedua kipas kuadran ini ke dalam persegi, ternyata luas gabungannya adalah 308, lebih besar daripada luas persegi itu sendiri, 144. Kenapa bisa gitu? Karena bagian daun tengah di tengah terhitung dua kali. Oleh karena itu,
untuk mencari luas daun, kita cukup mengurangi total luas dua kuadran dengan luas persegi penampung. Ini dikurangi ini. Cara ini elegan, sering digunakan dalam soal kebajikan internasional. Kan. Soal, sumpah nih soalnya ribet. Ini siapa yang buat soal nih? Konyol sekali. Bentar, kenapa? Dia yang diminta kan yang ini doang nih, yang biru ini doang. Mm-mm. Terus kenapa nggak langsung ini sama ini? Nah, bentar. Luas dua seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran aja kan udah dapat belum? Seperempat lingkarannya ada di mana? Di Jangan-jangan ini soal salah. Masa? Kayaknya nggak mau kalah. Ini soalnya salah ini. Udah, aku aja nggak bisa. perempatnya dengan Harus lingkaran kan gini ya. Ah, gambar telur sulit banget dah. Nah, spotlight lingkaran. Ini ada lingkaran. Lingkaran. Satu. i. Habis itu dikasih garis. Wih. Ini gambar kipas. Dua dua taman terdapat biasa lebih berikan persegi panjang dengan panjang ini. Di dalam terdapat dua seperempat lingkaran yang ditarik dari dua titik sudut yang berlawanan. Ada dua ada dua buah seperempat lingkaran. Kalau seperempat itu ini ditarik dua titik sudut, berarti sini ditarik yang berlawanan. Terus gambarnya jadi kayak gini. Ya, kamu dapat perspektif nggak? Bingung. Kita harus. Ya ini enaknya matematika. Kita aja bingung. Ini gara-gara quote di atas sih. Oh, bentar. Ini nih ya. Tadi kan quotes-nya adalah bukan soal untuk mengerjakan soal, tapi bagaimana menyelesaikannya. Eh, gambar apa sih? Ini aku malah, ini mau aku hapus malah jadi kayak gini. Ini nggak bisa dipindah ya. Jujur, ini aku masih bingung. Kenapa? Soalnya dibutuhkan 30 mata alumni untuk bingkai. Bukan itu. Kuadran pertama ditarik dari sudut kiri bawah. Jari-jari lingkarannya itu seluas dengan si ini nih. Ini setengah. Oh, perspektif kita yang salah, Nat. Paham ya, Nat? Berarti kamu akan mind blowing dengan jawabannya. Bukan jawaban sih, ini pendekatannya.
Oh. Selamat datang di soal Olimpiade yang benar-benar Olimpiade. Sesuai dengan quote pertama, bukan soal jawaban tapi cara mengerjakan. Nah, perspektif kita diluaskan dengan ini. Iya, ini. Jujur ya, kalau kamu belajar matematika, bener-bener nih kamu kalau dalam matematika di kuliah, kamu akan melihat, bukan melihat, kamu akan berpikir dengan perspektif yang baru-baru terus. Tadi kita fokusnya ke sini nih, ya kan? Perspektif kita fokusnya ke sini bahwa seperempat itu gimana. Ternyata kalau kita lihat, oh ini tuh segitiganya tuh bagian dari seperempat itu. Ketika kita zoom out, zoom in dan zoom out ya. Yang intinya zoom in dan zoom out, kita perlebar perspektif kita lihat dengan sudut yang berbeda. Oh ternyata kayak gini nih maksudnya. Yang ini tuh isinya dua, paham? Tapi oke, ternyata ini isinya seperempat, seperempat dari semua lingkaran. Nah, terus kenapa ini isinya dua, paham nggak? Yang ini isinya ada dua lingkaran yang ditumpuk, paham nggak? Dua lingkaran gitu. Nah, ini kan gini, ini kan seperempat, yang ini. Nah, ini nih juga seperempat. Oke. Nah, dua seperempat lingkaran yang ditumpuk. Emang soalnya sih agak kacau sih bahasanya, bahasa bahasa soalnya. Ini dia. Jadi perspektif kita tuh tadi sebenarnya ini tuh yang kotak pertama itu kuadran pertama. Terus habis itu si kuadran pertama itu ternyata ditumpuk. Entah itu kuadran keberapa, tapi ditumpuk jadi satu. Jadi perspektif gini doang. Kemudian ada yang gini. Nah, nah terus habis itu di fusion, boom, jadi kayak gini. Makanya dalam tingkat dua seperempat lingkaran. Dan jari-jarinya luasnya itu sesuai dengan jari-jarinya ini nih, 14. Ini juga 14. Gitu. Gimana? Nggak tahu ya, ini menyenangkan atau enggak. Jujur, aku sih orang yang suka matematika gara kecelakaan. Karena dulu aku malas berhafal. Jadinya mau nggak mau kan harus ambil IPA kan ya. Harus belajar IPA. Karena IPA itu nggak perlu menghafal. Apalagi matematika. Nah, ya udah akhirnya, wow, menyenangkan. Bisa ngelihat perspektif baru. Sumpah ini menyenangkan hari ini. Jadi ternyata perspektif kita harus kita ubah cara pandang kita buat dapat bisa mengerjakan soal ini. Nah, dari sini udah kelihatan dong. Terus yang ditanya itu adalah yang biru ini doang. Yang biru ini doang. Yang ungu, biru, buta warna ya. Yang ungu ini doang. Nah, caranya adalah eh, luas seluruh lingkaran, luas ini nih, dua lingkaran, dua setengah lingkaran dikurangi luas segitiga, sepersegi. Dapatlah yang ini nih. Sumpah aku seneng ngajar MT karena soalnya bisa ribet. Nah, dapatlah yang ini. User, tahu gak sih Nat sebenarnya ini nih. Ini nih aku terinspirasi Johannes Surya sih. Ada namanya dosen Johannes Surya. Mungkin kamu bisa searching itu. Itu dia bawa anak-anak Papua yang awalnya nggak bisa perkalian penambahan, terus diajarin tuh perkalian penambahan dengan cara mereka. Terus akhirnya anak Papua itu jadi pinter, akhirnya bisa ikut lomba kemana-mana pun. Yang awalnya mereka tuh bodoh, nggak bisa apapun, IQ-nya rendah. Akhirnya diajarin beberapa tahun, akhirnya dia IQ-nya naik, dan habis itu ikut lomba kemana-mana bisa tuh. Nah, ini aku baca-baca artikel itu tuh, sebenarnya ini ada namanya anak yang gifted, benar-benar gifted. Sebenarnya menurutku nggak kita gifted anak ya. Gifted itu anak yang berbakat gitu. Tapi sebenarnya di situ tuh bakat itu bisa diasah, apalagi di matematika. Jadi anak Papua aja yang awalnya tes IQ-nya itu rendah, nggak bisa perkalian, nggak bisa penambahan, bener-bener bodoh. Kalau kasarnya ya, IQ-nya rendah. Habis itu dia latihlah selama setahun, setahun
terus IQ-nya naik signifikan, dan akhirnya mereka bisa ikut lomba. Jadi ya, selama masih anak kecil, otak masih berkembang. Jadi yang aku harapin sih, suka aja dulu, nggak usah pinter cepet enggak, tapi menurutku suka dengan mata pelajarannya dulu, karena itu menyenangkannya adalah kamu bisa menyenangi pelajaran kamu. Dan salah satu cara untuk menyenangkan pelajaran adalah ini, matematika itu adalah seperti quote yang atas tadi. Nah, nih, bukan hanya tentang menghafal rumus, tapi seni memecahkan masalah. Kenapa seni? Karena kita tadi memecahkan masalahnya ini adalah kita harus membuat perspektif yang lain. Tadi kita fokusnya di kotak ini doang. Gimana sih cara menggambar seperempat lingkaran? Ternyata kotak ini adalah bagian dari lingkaran itu tersendiri. Ternyata kalau kita gambar jadi gede, oh itu adalah di kuadran pertama ternyata. Si kotak itu adalah satu kuadran ternyata. Tadi satu kuadran tadi itu, sebenarnya satu kuadran itu nggak terkungkung oleh lingkaran. Kuadran itu biasanya area aja sih, area yang dibagi dengan dua garis. Garis yang berpotongan. Entah persegi, entah lingkaran yang membagi, itu tuh kuadran. Nah, ini ternyata bagian dari kuadran. So, dan ini ternyata satu segitiga persegi ini itu terdiri dari dua seperempat lingkaran. Itu maksudnya gini toh, yang ini tadi plus yang ini diffusion jadi kayak gini. Terus yang ditanyain habis itu yang ini. Terus cara untuk dapat yang ini adalah ternyata dua kali luas lingkaran seperempat ini, dua seperempat kok setengah toh. Nah, seperempat lingkaran dikurangi luas segitiga yang ini. Kenapa malah yang dikurangi luas segitiga? Karena dua lingkaran ini nih saling tumpang tindih. Paham nggak? Kenapa malah yang dikurangin malah yang seperempat lingkaran? Nggak, masih dikit-dikit itu apa tuh? Dikit-dikit nggak ngerti yang ini. Enggak, yang ngertinya apa? Kalau perspektif lingkarannya udah mengerti, Kalau yang udah sih yang digambarin. yang gambar udah ngerti. Terus yang bingungnya adalah kenapa? Yang di, eh ini apa kak yang ini? Yang mana? Kecoret. Ini lingkaran. Oh lingkaran. Lingkaran ini dua kali seperempat. Ini kan seperempat dikurangi. Jadi luas yang ini nih, yang ungu ini, dua kali seperempat lingkaran dikurangi luas. Dua ini harusnya tulisannya jelek gak nyampe. Dua kali luas, nah, seperempat luas lingkaran ini L di minus dua, di minus persegi, luas persegi. Hmm. Jatuhnya kenapa ini dua persegi? Jadi bayanginnya, bukan bayangin sih, ya harus dibayangin. Eh, Kenapa di gambar lingkaran kayak gambar Toyota? Karena ini nih, yang ini luas ini udah paham belum? Yang gambar perspektif yang ini nih, atau yang ini nih, satu seperempat lingkaran di dalam segitiga, segitiga perseginya, udah paham? Oh, Nah, yang ini juga perspektifnya dari kuadran ketiga, karena tadi kan kita melihat lingkaran dibagi ini, nih,
Yang satu kuadran satu, yang satu kuadran tiga. Nah, yang satu dan tiga ini digabung, akhirnya tumpang tindih. Nah, tumpang tindihnya jadi kayak gini nih. Makanya yang luas seperempat lingkaran dua itu tuh sama nih. Aku tahu kenapa orang jadi dosen. Ini nih. Nah, ini ini kan seperempat lingkaran nih aku aksir ya. Seperempat lingkaran. Alah, kenapa gambarku jelek sekali? Ini seperempat lingkaran. Terus habis itu, ini juga seperempat lingkaran, jadi tumpang tindih. Hmm. Nah, yang tumpang tindih ini sebenarnya, nah, cara dapat tumpang tindih ini yang luas dua kali seperempat lingkaran di minus luasnya si persegi sesuai dengan rumusnya ini. Oh, oh, oh. Oh, Kalau bingung sih nggak masalah ya. Jujur aja, ini agak sulit sih. Ini anak SMP kelas 3 juga bingung. Luas dua kuadran, ya kan dua kuadran, kuadran satu dan kuadran tiga yang digabung jadi satu. Ini aku nggak hapus ya, karena kalau aku hapus coretannya hilang. Ini habis ini aku kirim aja deh, kalau kamu bingung. Kamu bisa pelajari lagi yang nomor tiga. Tapi gambarnya kayak gini. Oke, sekali lagi nih, kita nggak akan, ya oke. Sudah jelaskah yang nomor terakhir ini? Soalnya yang terakhir ini. Bingung sih nggak masalah, jujur saja. Saya butuh feedback, karena kalau kamu bingung bagian ini, oh berarti Nadia bingung, ada hal yang membingungkan. Jadi bisa kita bahas nanti di selanjutnya ataukah ya kamu butuh proses karena tidak semua soal matematika itu diselesaikan hari ini. Bahkan ada namanya Riemann hypothesis. Ini gini, ada soal matematika, you know what I mean? You know what I mean. Jadi ada soal matematika, rumusnya itu digunakan, rumusnya udah digunakan nih, tapi hmm, pembuktiannya belum ada. Paham nggak? Jadi ada orang buat rumus matematika untuk hmm, menghitung sesuatu, ya hmm, kan? Terus itu udah bisa dibuktikan dengan angka yang kecil-kecil, tapi itu belum bisa dibuktikan. Jadi ada rumus yang udah jadi tapi belum bisa dibuktikan oleh orang lain. Nah, sampai sekarang rumus itu masih belum bisa diselesaikan. Jadi di kan tahu peraih Nobel nggak kamu? Tahu peraih Nobel nggak? Siapa? Peraih Nobel, tahu nggak? Peraih Nobel penghargaan. Enggak. Jauh. Deh searching aja peraih Nobel itu apa gitu. Nah di matematika ada namanya ya peraih Nobel gitu. Ada buat jadi orang membuat rumus itu tuh ada rumus yang terbukti tapi belum terselesaikan. Itu aja rumus-rumus yang gede ya. Jadi beberapa puluh tahun, berapa ratus tahun baru bisa ditemukan pembuktiannya. Nah biasanya kalau bisa menemukan pembuktiannya itu tuh dapat hadiah. Nah ini nih di apalagi kita soal matematika gini. Misalnya kalau kamu bingung, nggak apa-apa. Nanti kamu ulik-ulik lagi, kamu lihat-lihat lagi. Oh gimana? Praktiknya gimana sih caranya? Kamu buat lagi. Nah itu nanti baru dapat hasil. Jadi di matematika nggak harus, kalau belajar nggak harus selalu dapat caranya dan mengerti, tapi yang paling penting adalah kamu mau berproses aja, mau mengulik matematika lebih dalam. Karena ini kemenangan matematika itu bukan menyelesaikan soal, sekali lagi, tapi seni menyelesaikan soal. Jadi kayak apa ya? Kayak hobinya tapi menyelesaikan masalah persoalan. Ada orang kayak gitu. Jadi ya, ada tanggung jawab matematika. Ini soal olimpiade keren sih. Kamu harus membuat perspektif yang lain. So, gimana? Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Oh ya, Kak mau bilang yang
OSN yang OSN biasa ini, OSN biasa yang kayak yang memang diadakan di Indonesia itu, aku eh, nggak jadi ikut. Karena sekolah memang nggak ikut. Nggak tahu kenapa. Oh, karena ini sekolah katanya yang Pada semua dapat promosi. semua cabang OSN di yang SD nggak ikut karena katanya sekolah telat daftar. Itu Ih, guru itu aduh. itu kasusnya kayak itu tuh yang dulu ada anak SMA, salah satu SMA nih, bahkan SMA di Solo ya. Mereka nggak bisa ikut ujian masuk universitas via rapot karena gurunya lupa daftar. Lupa. Bayangin, lupa. Tuh kasusnya sama. Ya sayang sekali sih Nat, kamu nggak bisa ikut Liga Media Nasional. Tapi itu oke, di lomba-lomba yang lain. Nanti kamu ikut aja di SMP. Eh, salah satu cara dapat SMP bagus, kamu cari dulu piala SMP tersebut. Kalau pialanya banyak di hal yang kamu senengin, itu berarti SMP-nya bagus. Biasanya gitu. Kalau SMP ini langganan juara, itu tuh biasanya bagus. Biasanya teman-temannya kompetitif. Menurutku sekolah Oh. terbaik itu adalah nggak hanya gurunya bagus, tapi emang murid-muridnya itu benar-benar kompetitif, sering berlomba, pinter-pinter. Nah itu tuh kamu harus nyari kayak tempat kayak gitu kalau pengen berkembang ya. Gitu. Oke, ada lagi tanyakan? Ditanya. Tidak? Tidak. Tidak, oke. Kalau tidak, hari ini aku mau review apa aja yang sudah kita pelajari hari ini. Rumus luas, apa luas lingkaran? Luas lingkaran P kali R kuadrat. Kalau ada diameter, apa yang kamu lakuin? Kalau ada diameter, Untuk cari luas, apa yang kamu lakuin? Ganti rumus atau diameternya dibagi dua. oke, atau langsung seperempat Langsung. 4 VR kuadrat. Luas seperempat ya? Iya ya. Terus kalau keliling lingkaran, Pi kali 2 kali R. oke. Terus tadi pi-nya ada 2, 3,14 sama 22/7. 22/7 itu digunain kalau ada angka yang bisa dibagi 7 aja. 3,14 ya selain yang bisa diangkat 7. Terus tadi yang keliling bangun seperempat sama setengah, tadi jangan lupa ditambahin yang diameternya atau jari-jarinya. Karena kalau keliling itu harus close loop, yaitu ya nggak ada tali yang putus. Kalau kita bayangin jadi tali ya, jadi talinya harus ujung-ujungnya harus nempel. Jadi makanya kalau setengah lingkaran ditambah diameter, kalau seperempat lingkaran ditambah jari-jari. Terus overall kamu udah bagus, udah ngerti, tapi mungkin terlalu lama mengerjakannya. Nah itu, it's okay. Nanti berkembangnya waktu kamu akan terbiasa menghitung cepat. Jadi nanti mungkin kita akan pakai strik waktu. Ini kerjain 2 detik, 2 detik, 10 detik gitu, 15 detik gitu. Untuk hal-hal yang tidak membutuhkan logika panjang. Contohnya soal yang pertama tadi. Terus yang terakhir ini nih kamu bisa ulik-ulik lagi, aku kirim habis ini. Aku tak salah dulu, nanti aku kirim soal yang terakhir ini kalau kamu ingin ngulik lagi. Oke. Dan tadi menurut aku kamu udah tahu perspektif dari gambarnya ini. Ternyata sudut pandang kita itu harus diperluas untuk hal ini. Dan ternyata oh ini maksudnya. Kalau cuma dari soal, justru soalnya dari kalimat aku gak dapet, tapi dari pas nge, dari kunci jawaban, oh ternyata maksudnya ini. Ya, it's okay. Aku aja juga nggak bisa menelaah dari soalnya, tapi ya sama di matematika emang kita berproses. Jadi kamu harus, menurutku harus cari sudut pandang menyenangkannya matematika. So, mungkin kalau kamu umurnya udah 13 tahun ke atas bisa nonton film-film yang berhubungan dengan matematika. Karena film-filmnya kamu 10 ya? 11.
11, oke. Nggak tahu ya. Ada ya, ada film-film yang harus 13 tahun ke atas. Itu menyenangkan, nanti kalau Abu udah gede bisa lihat film-film lama tentang peraih Nobel matematika, nemuin matematika dan sebagainya. So, terima kasih telah hadir hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kita berlebih lagi. Tapi it's okay. Udah aku tutup kelas hari ini. Bye bye Nadia. Selamat sore. Sorry. Eh, belum aku itu. Mana caranya?